Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan lanjutkan membahas tentang administrasi di era disrupsi. Ini adalah kelanjutan diskusi kita tentang ekspos dan administrasi negara. Nah, disrupsi itu asal katanya itu adalah disruption yang bisa diterjemahkan sebagai hal tercabut dari akarnya. Yang kemudian disrupsi ini diterjemahkan dengan pemaknaan yang sedikit berubah, sedikit bergeser, yaitu kekisruhan atau perubahan yang tidak diduga. Nah, ketika saudara mendengar kata hal tercabut dari akarnya, tentu saudara pernah mendengar istilah radikal itu ya. Radikal itu asal katanya dari kata radik atau redik itu ya. Redik itu artinya itu akar. Radikal itu maksudnya mengakar. Nah, kalau disrupsi atau disruption itu hal tercabut dari akarnya. Nah, kemudian makna disrupsi ini bertambah, berubah dan bergeser. Nah, sebenarnya disrupsi itu memiliki beberapa ciri ya, atau karakteristik. Diantaranya itu adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ya. Volatility itu artinya perubahan yang cepat dengan pola yang sulit untuk ditebak ya. Perubahan yang cepat yang sulit untuk ditebak. Kita tidak bisa menebak perubahannya itu ke arah mana. Esok akan bagaimana, tahun depan akan bagaimana ya. Abad yang akan datang itu lebih lagi akan bagaimana ya. Dan ini terjadi dalam organisasi yang kecil maupun organisasi yang besar seperti negara. Yang kedua, uncertainty itu artinya ketidakpastian. Ada ketidakpastian yang luar biasa di tengah disrupsi ini ya. Organisasi yang saat ini dominan sangat mungkin tahun depan tidak lagi dominan. Orang yang sekarang itu dalam kondisi lemah atau terpinggirkan, sangat mungkin beberapa tahun lagi dia akan berjaya gitu, karena adanya ketidakpastian. Yang ketiga, kompleksiti ya. Kompleksiti itu artinya itu kerumitan. Maknanya itu adalah kerumitan hubungan antar faktor yang menyebabkan perubahan. Perubahan itu disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor 1, 2, 3 dan seterusnya. Masing-masing faktor itu menjadi penyebab. Gabungan dari faktor juga menyebabkan perubahan ya. Sinergi atau perlawanan dari faktor-faktor juga menyebabkan perubahan. Ini maknanya complexity. Terus yang keempat, ambiguity ya. Maknanya itu adalah ketidakjelasan arah perubahan. Arah perubahan itu minimal kalaupun tidak jelas itu kurang jelas ya. Hendak
menuju ke mana? Hendak mencapai apa? Apakah menuju hal-hal yang positif? Apakah menuju tujuan-tujuan yang positif atau menuju yang negatif? Nah, pada era disrupsi ini terjadi perubahan yang besar-besaran. Perubahan ini secara mendasar, secara fundamental terjadi atas sistem, tatanan, dan landscape, ya. Nah, di antara penyebab perubahan itu adalah adanya kreativitas dan inovasi. Yang kreativitas dan inovasi ini kemudian direspon, ya. Respon yang paling bagus, yang paling mendukung perubahan adalah respon dari aktor-aktor. Nah, misalnya saja adanya penemuan-penemuan besar yang mengubah sistem dan tatanan yang sudah ada. Temuan-temuan ini sebelumnya belum terfikirkan atau hanya diimajinasi dan fantasi. Ketika temuan ini direspon oleh aktor perubahan, maka disrupsi terjadi. Demikian, saudara, ya. Disrupsi itu terjadi di banyak bidang, ya. Misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya. Dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya itu bisa muncul kekuatan-kekuatan baru yang dalam tanda kutip itu mengganggu, bahkan mengganti kekuatan yang ada. Ada kekuatan yang tergantikan atau bahkan terlempar jauh dari gelanggang, dari konstelasi, begitu. Juga ada sebaran kekuatan, ya. Di kekuatan yang semula itu terpusat, gitu, kemudian muncul kekuatan-kekuatan baru sebagai penyeimbang, sehingga disebut ada sebaran kekuatan. Dominansi satu atau dua kutub atau disebut bipolar itu kemudian berubah menjadi beberapa kutub atau banyak kutub, sehingga disebut sebagai kekuatan multipolar, ya. Kekuatan besar itu misalnya suatu kekuatan besar dunia itu bisa saja dikalahkan oleh kekuatan baru yang semula kecil. Ini juga menunjukkan disrupsi. Apakah itu kekuatan, misalnya kekuatan ekonomi yang besar begitu, ternyata dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan ekonomi yang semula kecil. Kekuatan politik yang dianggap besar gitu ternyata kemudian kalah oleh kekuatan politik yang semula dianggap kecil. Nah, termasuk disrupsi dalam bidang ekonomi itu adalah adanya revolusi industri 4.0, ya, atau 4.0 gitu, ya. Ada cara-cara baru dalam produksi barang dan jasa. Termasuk juga ada cara-cara baru misalnya dalam pemasaran, ya. Pemasaran barang-barang yang selama ini didominasi oleh jaringan, misalnya jaringan retail yang besar gitu, ternyata dengan mudah dan dalam waktu relatif singkat kalah oleh kekuatan yang kecil-kecil gitu, ya. Ini terjadi dalam bidang ekonomi, ya. Jadi kekuatan yang besar, perusahaan besar yang sudah memiliki banyak sumber daya, banyak aset, dan banyak koneksi kalah oleh perusahaan baru yang kecil-kecil atau perusahaan-perusahaan baru
yang kecil yang kemudian itu menyatu bersinergi. Perusahaan besar dengan jaringan yang menggurita itu kalah misalnya oleh industri rumah tangga. Nah, era disrupsi ini mengingatkan manusia akan kaidah dalam agama bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak akan membiarkan penindasan manusia atas manusia lain. Juga bahwa pergiliran kekuasaan itu akan terjadi di antara manusia. Nah, saudara, teknologi informasi dan komunikasi itu difahami merupakan faktor perubahan penting, ya. Ini terjadi dalam banyak bidang. Dalam bidang pendidikan misalnya, teknologi ini memungkinkan transfer of knowledge, skill dan attitude, ya. Transfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku itu berlangsung secara kontinu terus-menerus, tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu tanpa interaksi langsung. Pembelajaran kuliah itu sekarang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Belajar untuk semua, kuliah untuk semua. Nah, untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan ini tentu ada syaratnya. Untuk tidak kalah dengan perubahan-perubahan yang semacam gini, untuk tidak terlindas oleh disrupsi, itu ada syarat-syaratnya, ya. Yang pertama itu kalau misalnya dalam bidang pendidikan itu mempersiapkan guru dan dosen agar memiliki kecakapan. Kalau di bidang bisnis misalnya mempersiapkan human resources atau human capital agar memiliki kecakapan yang diperlukan. Terus yang kedua mempersiapkan tenaga pendukung, ya. Terus yang ketiga itu menyiapkan perangkat teknologi. Dan yang keempat itu kalau dalam bidang pendidikan itu mesti ada adaptasi kurikulum, ya. Nah, setidaknya dengan 4 penyiapan ini maka suatu lembaga pendidikan misalnya itu akan bisa bertahan di era disrupsi. Berikutnya saudara, bagaimana proses disrupsi? Disrupsi itu bukan perubahan yang tidak disengaja menurut saya. Disrupsi itu adalah perubahan yang seharusnya itu terencana dan disengaja. Paling tidak setiap organisasi itu harus mempersiapkan diri menghadapi disrupsi kalau tidak berpartisipasi dalam disrupsi itu, ya. Jadi dengan adanya perubahan fundamental yang besar-besaran dan mengubah tatanan itu, maka setiap organisasi mesti bersiap diri. Dalam politik misalnya saja adanya perang yang dimenangkan oleh kekuatan baru yang semula kecil dan tidak diperhitungkan, ini juga mesti direspon secara positif, tidak direspon secara negatif. Karena kekuatan yang kecil ini bisa jadi kemudian akan membesar. Dalam bidang ekonomi adanya persaingan yang dimenangkan oleh pebisnis baru yang selama ini tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah didengar atau dihitung saja tapi tidak pernah diperhitungkan. Ini juga mesti disambut positif, bukan dihadapi dengan resistensi. Disambut dengan positif maknanya itu misalnya barangkali ada yang bisa disinergikan. Nah, bagaimana terjadinya disrupsi sehingga kemudian disrupsi ini
tidak diketahui atau tidak terprediksi, maka kita mesti mengetahui prosesnya dan bagaimana perubahan ini terjadi. Yang pertama, saudara, perubahan yang disebut disrupsi itu terjadi karena langsung mengarah ke bagian fundamental, yakni model atau cara, ya. Biasa kemudian disebut, kalau dalam bisnis itu disebut model bisnis, kalau dalam politik biasa disebut sebagai sistem politik, ya. Organisasi-organisasi yang tidak menggunakan cara baru ini itu akan kemudian langsung terlempar dari ekosistem, ya. Mengapa bisa demikian? Karena organisasi-organisasi yang baru, yang masih kecil itu tidak disadari oleh organisasi besar, ternyata tumbuh dan mengambil ceruk pasar. Organisasi yang kecil ini menawarkan model baru lalu tumbuh cepat menjadi besar. Sedangkan organisasi besar itu tidak merubah modelnya. Organisasi besar itu inovasinya lebih kepada tujuan untuk mempertahankan pertumbuhan dan pasar, sedangkan bagian dari pasarnya itu sudah diambil. Contoh ini bisa difahami atas fenomena politik, ya. Bagaimana suatu organisasi politik yang semula kecil itu kemudian besar. Bisa juga terjadi atas fenomena dalam bisnis, di mana semula perusahaan kecil itu akhirnya menjadi besar. Yang kedua, saudara, perubahan itu selalu dimulai dari rakyat jelata atau low end atau pasar bawah. Organisasi lama yang biasanya itu besar dan karena besarnya itu kemudian sulit bergerak gitu, ya, biasanya bermain di pasar atas atau di high end, ya. Nah, meskipun menggunakan semboyan-semboyan yang misalnya saja itu populis, sebenarnya organisasi besar ini hanya melakukan eksploitasi pasar saja, ya, khususnya pasar bawah. Realnya organisasi besar ini mainnya itu hanya di high end. Nah, organisasi lama ini atau pemain lama ini tidak menyadari bahwa di pasar itu ada pemain baru. Pemain baru atau organisasi baru ini bermain di tingkat low end, bermain di tingkat pasar bawah, ya. Kemudian dia akan membesar dan ketika dia kemudian memiliki fondamen yang kuat, dia melakukan kreasi, melakukan inovasi, peningkatan mutu, dan kemudian secara alamiah dia juga bermain di pasar menengah hingga pasar atas. Akhirnya organisasi ini kemudian menjadi pemain baru, bahkan menjadi pemimpin. Prosesnya itu kira-kira demikian. Semoga kita bisa memahami perubahan-perubahan yang terjadi untuk kita menelaah disrupsi yang ada di sekitar kita. Demikian, saudara, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.